Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang mantan driver yang mencoba melakukan hubungan terlarang dengan janda muda. Awalnya, mereka berkenalan di sosial media dan berencana bertemu untuk pertama kalinya. Namun, seiring berjalannya waktu di dalam hubungan terlarang itu, akan terjadi peristiwa mengenaskan oleh janda muda tersebut. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, kisah ini terjadi di daerah yang bernama Jalan Tukat Batanghari, Panjer, Denpasar Selatan, Bali. Kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Wahyu, yang berumur 23 tahun. Diketahui, Wahyu ini bekerja sebagai buruh bangunan, dan mantan driver ojek online. Di mata warga, Wahyu ini dikenal cukup tertutup dan susah diajak bicara. Sebenarnya, tidak banyak informasi dari latar belakang keluarga Wahyu ini. Namun, ada beberapa media yang mengatakan, ia masih memiliki mertua yang berada di Jember, Jawa Timur. Mungkin Wahyu di sini telah memiliki istri yang tidak disebutkan identitasnya. Di samping itu, perekonomian dari pria yang berusia 23 tahun tersebut, bisa dibilang di bawah rata-rata. Mengingat, pekerjaannya yang masih belum menentu untuk menghidupi kesehariannya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa, perekonomian Wahyu ini sangatlah susah. Terlebih lagi, ia masih tinggal di kos yang berada di Jalan Tukat Batanghari, Denpasar. Di sana, ia menjalani hidupnya sebagai driver online, dan kadang juga menyempatkan waktu menjadi buruh bangunan untuk mencari nafkah. Lalu, setelah Wahyu melakukan pekerjaannya, ia pun bermain handphone pada saat itu dan mengatakan, "Apa harus aku melakukannya lagi ya?" ucapnya. Di sisi lain, Wahyu sebelumnya pernah mendekam di penjara karena kasus pencurian pada tahun 2016. Motifnya karena ekonomi yang tidak teratur. Akibat hal itu, apalagi ia lelah dengan perekonomiannya sendiri. Wahyu pun mulai merencanakan jalur instan untuk memperoleh harta yang banyak. Mulailah ia mencari korban di sosial media pada saat itu. Tapi sebelum melakukan hal semua tersebut, seperti laki-laki pada umumnya, Wahyu berpikir ingin juga melampiaskan nafsunya kepada wanita, sebelum melakukan rencana jahat yang ia rencanakan. Singkat cerita, Wahyu mulai mendownload aplikasi hijau, untuk mencari wanita yang ia ingin jadikan korban. Setelah berlama-lama mencari, ia bertemu dengan seorang janda muda, yang bernama Dewi. Wanita tersebut berasal dari Subang, Jawa Barat. Wahyu pun memberanikan diri, untuk memulai mengirim pesan kepada Dewi. Di dalam pesan tersebut, ia mulai bertanya apa saja yang Dewi ini bisa lakukan, dan berapa harganya. Janda muda tersebut pun jelas meresponnya dengan baik, sehingga membuat Wahyu ini merasa cocok dengan korbannya itu. Setelah mengirim-ngirim pesan di aplikasi hijau, terjadilah kesepakatan antara keduanya. Disinilah, awal dari peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Pada Sabtu 16 Januari 2021, pukul 1 subuh waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya, mereka sebenarnya sudah berjanjian bertemu, di depan ruko depan gang homestay. Berangkatlah Wahyu ini ke tempat sesuai yang ia rencanakan. Namun, sebelum berangkat, cuaca pada saat itu tidak mendukung. Hal itu membuat Wahyu sempat tidak jadi pergi. Tapi setelah berpikir-pikir, di hari itulah ia ingin merencanakan niat jahatnya itu. Terlebih lagi, ia juga ingin memuaskan nafsunya bersama janda muda itu.
Tanpa pikir panjang, Wahyu pun menerobos hujan yang sangat deras dengan sepeda motor pada saat itu. Setibanya ia di ruko, di sana sudah ada Dewi yang menunggunya, yang kurang lebih mengatakan, "Mas, di sini, ini saya Dewi," ujarnya. Wahyu pun sontak menghentikan laju motornya itu. Kemudian Dewi mengatakan lagi, "Kita langsung naik di lantai 2 saja Mas, hujan soalnya." Tanpa basa-basi, naiklah mereka ke lantai 2, dan terus masuk ke dalam kamar Dewi ini. Dewi yang sebetulnya juga sudah tidak tahan. Langsung melepas pakaiannya tanpa sepatah kata pun. Wahyu yang sudah melihat Dewi ini, jelas langsung tergoda dengan penampilannya. Seketika, mereka pun berhubungan badan dengan puas yang tengah hujan deras di hari tersebut. Di sisi lain, Dewi ini sempat mengeluarkan suara aneh. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya, karena kondisi pada hari itu hujan sangat deras. Yang anehnya, setelah mereka puas, Wahyu yang merupakan buruh bangunan dan mantan driver ojol tersebut, lantas mengambil handphone dan dompet janda muda itu, yang berisi uang tunai Rp700.000. Padahal saat itu, Wahyu belum membayar layanan Dewi, dan malah tertarik untuk mengambil barang-barang miliknya itu. Mengetahui hal tersebut, sontak Dewi pun berdiri tanpa memakai apapun di samping tempat tidur, dan langsung berteriak kencang. Wahyu yang mendengar teriakan Dewi, justru naik pitam. Seketika ia kemudian membekap Dewi dari belakang dengan menggunakan tangan kiri, lalu tangan kanan Wahyu mengambil senjata tajam, yang disimpan di saku celananya di atas tempat tidur. Diketahui senjata tersebut dibawa dan telah disiapkan Wahyu saat berada di kosnya di Jalan Pulau Kawen, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Tanpa pikir panjang, Wahyu langsung melukai Dewi di bagian leher sebanyak 4 kali. Yang membuat Dewi tidak berdaya, dan wafat pada saat itu juga. Setelah menghabisinya, Wahyu lalu membawa handphone dan dompet yang sempat ia ambil, kemudian ia kabur melalui balkon belakang kamar Dewi. Wahyu yang kabur menuju kosnya, tidak jadi menyimpan handphone dan dompet wanita itu. Mengingat, ia takut dilacak lewat handphone dari Dewi. Wahyu pun membuang handphone dan dompet janda muda tersebut, ke sungai dekat Jalan Pulau Kawe, Denpasar Selatan. Ia hanya mengambil uang tunai milik Dewi. Di sisi lain, Dewi yang tidak pernah keluar dari kamarnya sempat dicurigai. Bagaimana tidak, ia dikenal sering keluar dengan orang sekitarnya, tiba-tiba menutup diri. Sehingga, atas kecurigaan tersebutlah, Dewi ditemukan wafat di kamarnya. Melihat kondisinya yang tidak wajar, kejadian itu pun dilaporkan kepada pihak berwajib. Setelah datang di tempat kos Dewi, polisi sempat kesusahan mencari pelaku dari kejadian yang ditimpa Dewi. Namun setelah beberapa pemeriksaan dan otopsi, polisi pun berhasil mengantongi satu nama, yaitu Wahyu. Tidak butuh waktu lama, pada Jumat, 12 Februari 2021, di tempat mertuanya di Kelurahan Kraton Kencong, Jember, Jawa Timur. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Wahyu berhasil diringkus bersembunyi di rumah mertuanya tanpa perlawanan pada saat itu. Mertua dari Wahyu sempat heran. Karena pada saat itu, banyak oknum polisi yang berada di sekitar rumahnya. Namun, setelah mendengar penjelasan dari pihak berwajib, ia pun paham masalah apa yang ditimpa Wahyu. Dari kejadian ini, pelaku Wahyu Dwi Setiawan, dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 365 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, pada Senin 15 Februari 2021. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita ini, kita belajar bahwa setiap pekerjaan yang membawamu kepada keburukan, akan mengantarkanmu juga kepada keburukan. Jadi, walaupun pendapatan kamu kecil, bersyukurlah. Di luar sana, bahkan ada yang sudah bersyukur jika ia mendapatkan makanan, walaupun sedikit.